Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dan saya akan menjelaskan apa itu Super Vector Machine atau SVM. SVM itu yang diperkenalkan oleh Bosser Guyon Vapnik pada tahun 1992. SVM adalah algoritma supervised untuk klarifikasi yang bekerja dengan cara mencari hyperplane dengan margin terbesar. Pada penerapannya, SVM memiliki suatu prinsip dasar linear classifier yang penjelasannya adalah suatu kasus yang secara linear dapat dipisahkan. Namun saat ini SVM juga sudah dikembangkan supaya dapat pula bekerja pada problem non-linear dengan menambahkan konsep kernel pada ruang kerja yang berdimensi tinggi. Perlu diketahui, pada ruang berdimensi tinggi akan dicari sesuatu yang disebut hyperplane yang bisa memaksimalkan jarak antar beberapa kelas data. SVM linear merupakan pemisahan data menurut linearnya. Pemisah terbaik tidak hanya dapat memisahkan data, tetapi juga margin. Selanjutnya, agar SVM dapat memisahkan data yang tidak hanya secara linear, maka SVM akan dimodifikasi. Metode yang digunakan oleh SVM adalah metode learning machine, yaitu bekerja pada dengan prinsip structural risk minimization yang bertujuan menemukan hyperplane terbaik yang memisahkan dua buah kelas pada ruang input. Seperti contoh di bawah ini, yaitu memisahkan kucing dan anjing. Di batas ini ada hyperplane. Oleh karena itu, untuk menemukan problem klasifikasi, kita harus menemukan garis atau hyperplane yang memisahkan dua buah kelompok yang memiliki problem tadi. Jadi, di sini bisa diambil kelebihan dari SVM adalah mampu mengklasifikasikan pattern-pattern yang tidak masuk dalam kelas atau kategori metode yang menjadi pembelajaran. Kemampuan ini dinamai sebagai generalisasi karena memiliki strategi SRM, Super Vector Machine, bisa meminimalkan error pada training set dan juga error yang dipengaruhi oleh faktor FC. Yang nomor kedua, masalah dalam menghadapi suatu pattern disebut sebagai source of dimensionality. Masalah ini bisa terjadi dikarenakan jumlah data yang ada lebih sedikit dibandingkan dengan dimensional ruang vektor data tersebut. Karena prinsipnya adalah semakin tinggi dimensional, maka diperlukan pula data yang lebih dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, SVM memiliki landasan teori yang jelas. Keempat, dengan kelebihannya, SVM juga mampu diimplementasikan dengan mudah. Mengapa bisa begitu? Karena proses dalam menentukan SVM bisa dapat dirumuskan dengan QP problem. Jadi, caranya cukup mudah, yaitu dengan memiliki library untuk menyelesaikan QP problem. Maka selanjutnya SVM akan berimplementasi secara mudah dengan sendirinya. Kelebihan ini disebut dengan feasibility. Kekurangan dari SVM adalah: 1. Bila dipakai dalam skala yang besar, maka SVM akan sangat sulit digunakan. 2. SVM sedang diolah agar mampu menyelesaikan masalah dengan kelas lebih dari 2. Sekarang kita akan mengambil contoh permasalahan yang akan dibuat melalui jurnal yang sudah saya dapatkan. Ini dia jurnalnya yang berjudul Klasifikasi Jenis Pantun dengan Metode Super Vector Machine. Ini adalah jurnal Sinta peringkat 2. Di sini, di jurnal ini, peneliti bertujuan untuk membuat model untuk mengkategorikan jenis pantun dan menganalisis hasil akurasi dari metode Super Vector Machine. Jadi sudah diambil kesimpulan dari abstrak ini, sang penulis ingin memisahkan nama-nama pantun sesuai jenisnya. Baik, bisa kita lihat di sini. Metode yang digunakan adalah metode penelitian digunakan melakukan klasifikasi jenis pantun adalah penerapan pengolahan dataset pantun menggunakan metode Super Vector Machine. Rancangan sistem yang akan dibangun
dapat dilihat pada gambar 1. Kita lihat gambar 1 seperti ini. Melakukan pengumpulan data, praproses, ekstraksi, fitur, pemisahan data, klasifikasi, SVM, baru evaluasi. Di sini dataset yang dikumpulkan sebanyak 470. Dan tahap selanjutnya dia melakukan praproses yang bisa kita lihat terdiri dari text segmentation, scaffolding, technicization, stopward removal, stemming. Permasalahannya diselesaikan dengan tahap ekstraksi fitur. Setelah melakukan tahap praproses, maka tahap berikutnya adalah melakukan ekstraksi fitur. Selanjutnya melakukan pemisahan data seperti ini. Dan selanjutnya klasifikasi dengan sistem SVM. Ini dia. Klasifikasi dilakukan dengan menggunakan metode SVM untuk mendapatkan hasil akhir dari pembuatan sistem supervector machine. Merupakan salah satu metode klarifikasi dengan prinsip mencari hyperplane yang memiliki margin terbesar. Hyperplane yaitu suatu garis yang memisahkan data antar kelas, kategori, sedangkan margin merupakan jarak antar hyperplane. Jadi dengan rumus SVM dapat memisahkan data yang berbeda. Di sini rumusnya W kali X tambah B sama dengan 0. Seperti sudah kita lihat ini, persamaan garis tersebut diubah menjadi X1Y menjadi X2. Nilainya akan positif, hasil GX. Selanjutnya masuk ke tahapan evaluasi. Sebelum masuk ke tahap evaluasi, ada ini tabel sudah terpisah, yaitu Y sama dengan 1, YI sama dengan minus 1, dan hipotesisnya. Selanjutnya hasil klasifikasi kemudian dievaluasi untuk mendapatkan nilai akurasi yang akan dianalisis. Seperti ini. Setelah itu, klasifikasi yang didapatkan oleh model klasifikasi SVM yang juga terdiri dari atas 3 kelas yaitu A, B, dan C. Kasus dibagi menjadi 9 nilai. TA, FA1, FA2, FB1, TB, FB2, FC1, FC2, dan TC. TA adalah kelas A, TB adalah kelas B, TC adalah kelas C, FA1 adalah kelas B. Dan dapat dilihat rumusnya. Dan hasilnya adalah pantun dengan menggunakan F yang dijelaskan berdasarkan blok diagram yang telah dirancangkan sebelumnya di bab 2, bagian metode penelitian. Dan masuk ke klasifikasi SVM evaluasi. Dan kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian klasifikasi jenis pantun dengan SVM dengan fitur maksimum sebanyak 1000 fitur dan jumlah data set 470 data pantun yang terdiri dari pantun anak, pantun muda, dan pantun orang tua. Data latih 376 rekor, data uji 94 rekor. Data disimpulkan
SVM dapat dengan baik mengklarifikasi jenis pantun dengan akurasi sebesar 81,91%. Selain itu, pantun anak-anak memiliki nilai precision, recall, dan spesifitas lebih tinggi dibandingkan pantun tua dan pantun muda, yaitu sebesar 90,63%, 87,88%, 95,08%. Meskipun demikian, nilai precision, recall, dan spesifitas untuk pantun muda maupun pantun orang tua memiliki nilai yang juga baik dalam dan dapat diterima. Nilai precision, recall, dan spesifikasi pantun anak tertinggi dipengaruhi oleh jumlah data pantun anak yang lebih banyak dibanding pantun muda, pantun orang tua. Seperti ini. Baiklah, sekian video mengenai SVM yang dapat saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.